Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat marjuwarno ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang firqah-firqah, golongan yang ada di dalam umat Islam, pecahan-pecahan dari golongan umat Islam, yakni Rafidhah. Rafidhah itu tergolong dari golongan Syiah, kaum Syiah yang awalnya itu pengikut setia dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu dalam perkembangannya terjadi penyimpangan sampai-sampai mereka menghina, mereka mencaci maki sahabat-sahabat yang lain. Mereka hanya mengakui sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai pemimpin yang sah dan menganggap sahabat-sahabat yang lain dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah yang tidak sah, dan termasuk juga menghina Sayyidah Aisyah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda pandangan, bahkan pernah berperang dengan Sayyidina Ali. Kita kenal dengan peristiwa perang Jamal. Saya bacakan lebih jelasnya dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karya dari Mbah Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum fa rafidiyuna, sebagian dari umat yang terpecah belah adalah kaum Syiah Rafidiyun, Syiah Rafidhah. Yasubuna Sayyidina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka mencaci maki, menghina Sayyidina Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mertua dari Rasulullah, ayah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga mencaci maki sahabat Umar. Wa yakrahuna sahabat radhiyallahu anhum, mereka Syiah Rafidhah juga benci terhadap para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain juga dibenci. Yubalighuna hawa Sayyidina Ali wa ahli baitihi radhiyallahu alaihim. Mereka kaum Syiah Rafidhah sangat cinta terhadap Sayyidina Ali dan ahli baitnya, keturunannya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Jadi mereka hanya mengakui kepemimpinan Sayyidina Ali dan keturunannya. Sahabat-sahabat yang lain itu dibenci mereka. Nah, ini jelas berbeda dengan pandangan dari Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah membenci sahabat-sahabat yang lain dan hanya mengakui dan mencintai Sayyidina Ali serta ahli baitnya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja, itu
menghormati semua para sahabat, mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, serta semua sahabat-sahabat yang lain, juga ahli bait dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Al-Qadhi Iyad dalam kitab Syifa meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Allah fi ashabi, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum bi hubbi ahabbahum, waman abghadahum fa bi bughdi abghadahum, waman adzahum faqad adzani, waman adzani faqad adallaha, waman adallaha yushiku ayyakhudahu. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Rasul bersabda, Allah fi ashabi, takutlah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah fi ashabi, dalam memusuhi sahabat-sahabatku. Allah fi ashabi, takutlah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah terhadap para sahabatku. Artinya jangan memusuhi, jangan juga menyakiti. La tattakhiduhum gharadan ba'di, janganlah kalian semuanya menjadikan para sahabatku sasaran tembak setelah kematianku. Faman ahabbahum fabi hubbi ahabbahum, barang siapa mencintai para sahabatku, maka dengan kecintaanku aku fabi hubbi, maka dengan kecintaanku ahabbahum, dia akan mencintai mereka. Faman abghadahum fabi bughdi abghadahum, dan barang siapa membenci mereka, maka dengan kebencianku dia membenci mereka. Waman adzahum faqad adzani, siapa yang menyakiti mereka, para sahabatku, faqad adzani, sungguh mereka telah menyakitiku. Waman adzani faqad adzallah, barang siapa menyakitiku, sungguh dia telah menyakiti Allah. Waman adzallah yushiku ayyakhudahu, dan barang siapa menyakiti Allah, maka dia akan dekat untuk mendapatkan azab dari Allah. Ini hadis yang dahulu adalah Rasulullah memperingatkan pada semua umat agar tidak menyakiti para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi semua harus dihormati, semua harus dicintai. Jangan sampai membenci para sahabat, karena mereka adalah para pejuang yang membela Rasulullah dalam perjuangan penyebaran agama Islam. Sampai seperti itu, ketika ada seorang yang menyakiti mereka, menyakiti para sahabat, berarti dia telah menyakiti Rasulullah. Barang siapa menyakiti Rasulullah, berarti dia menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah, berarti bermusuhan dengan Allah, maka tidaklah jauh dia akan terkena musibah, dia akan terkena azab dari Allah. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul juga bersabda, la tasubbu ashabi, faman sabbahum fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yakbalullahu minhu syarfan wala adlan. Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian semuanya menyakiti, mengolok-olok, mencaci maki para sahabatku. Faman sabbahum fa'alaihi la'natullah, barang siapa mencaci maki mereka, maka laknat Allah bagi mereka.
wal malaikati wan nasi ajmain, juga laknat para malaikat serta manusia secara keseluruhan. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, tidaklah Allah menerima dari orang yang mencaci maki sahabatku ibadah fardunya dan ibadah sunnahnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u yaumun fil akhir zaman yasubuna ashabi fala tusallu alaihim wala tusallu ma'ahum wala tunakihuhum wala tujalisuhum fa in maridu fala ta'uduhum. Rasul juga bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, karena fa innahu yaji'u yaumun fi akhir zaman, karena akan datang di akhir zaman sebuah golongan, sebuah kaum yang mencaci maki para sahabatku. Dan ini terbukti, ya ini Syiah Rafidhah. Maka janganlah kalian sholat di belakangnya, jangan menjadikan mereka sebagai imam, menjadi panutan, menjadi role model, jangan. Wala tusallu ma'hum, jangan kalian sholat bersama mereka. Jangan juga wala tunakihum, janganlah menikah dengan mereka. Wala tujalisuhum, jangan juga bermajlis dengan mereka. Jika mereka sakit, maka janganlah kalian menjenguk mereka. Nah, ini keras sekali hadis ini. Rasul memperingatkan kita agar tidak bergaul, tidak berhubungan dengan orang-orang yang mencaci maki sahabat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fadribuhu. Barang siapa mencaci maki para sahabatku fadribuhu, maka pukullah mereka. Waqat a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'rihi wa adan nabiy sallallahu alaihi wasallam haramun. Nabi telah memberitahukan bahwasanya mencaci maki para sahabat itu menyakiti mereka. Menyakiti mereka itu menyakiti Nabi, dan itu adalah haram. Faqala la tu'dzuni fi ashabi. Rasul bersabda lagi dalam riwayat yang lain, janganlah kalian menyakitiku fi ashabi, di dalam perilaku menyakiti para sahabatku. Waman adzahum faqad adzani, barang siapa menyakiti mereka sungguh telah menyakitiku. Waqala, Nabi juga bersabda, la tu'dzuni fi Aisyata, janganlah kalian menyakitiku di dalam masalah perilaku terhadap Sayyidah Aisyah. Jadi selain larangan mencaci maki dan menyakiti para sahabat, Nabi juga melarang untuk mencaci maki dan menyakiti Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Wa qala fi Fatimah radhiyallahu anha, bid'atun minni tu'dini ma adzahum. Sepotong daging dari diriku, yu'dini ma adzaha. Yu'dini ma adzaha. Sesuatu yang menyakitiku itu menyakitinya. Artinya Nabi juga melarang menyakiti keturunan Rasulullah, Fatimah binti Rasulillah, lalu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Juga hal ini menjadikan peringatan kepada kita agar kita menghormati, mencintai para keturunan Rasulullah, para sahadah, para sayyid, para habaib, para dzurriyyah Rasul, haruslah kita hormati, haruslah kita cintai, haruslah kita junjung tinggi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam masalah dakwah atau dalam masalah apapun, kita tetap wajib menghormati para habaib, para sayyid, para sadah, para hababah,
karena mereka adalah keturunan Rasulullah. Untuk urusan apakah kita wajib untuk ikut manut terhadap mereka? Tentu tidak, karena yang harus kita ikuti adalah yang sesuai dengan keilmuan dan syariat Islam. Tapi apakah kita wajib untuk menghormati mereka? Jawabannya adalah iya, wajib kita menghormati mereka karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat berjasa terhadap kita umat Islam dan kaum muslimin muslimat sedunia, bahkan juga berjasa terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini. Semoga dengan menghormati para habaib, para sayyid, para sadah, kita diakui sebagai umat Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai karena perbedaan arah politik, perbedaan arah dakwah, pandangan dakwah, kemudian menjadikan kita benci terhadap mereka. Kita boleh berbeda dengan mereka, kita boleh tidak mengikuti pandangan dakwah ataupun pandangan politik mereka, namun kita tetap harus wajib untuk menghormati para habaib, para sayyid, dan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Pada intinya adalah ada kaum yang akan muncul ya, di akhir zaman, kata Rasulullah, yang akan mencaci maki para sahabatku, dan janganlah kamu ikuti mereka, jangan sholat bersama mereka, jangan menjadikan mereka imam, jangan kalian nikah dengan mereka, bermajelis dengan mereka, yakni Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang membenci sahabat-sahabat yang lain, membenci Sayyidah Aisyah, tetapi mereka hanya cinta terhadap Sayyidina Ali dan ahli baitnya. Dan ini jelas berbeda dengan pandangan dari Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah menghormati semua para sahabat dan juga menghormati semua keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang-orang Wahabi mungkin mereka punya pandangan tidak membedakan antara keturunan Rasulullah atau tidak membedakan, tidak mengistimewakan mereka, bahkan terkesan juga memusuhi para habaib, para dzurriyyah. Tapi Ahlussunnah tidak diajarkan demikian. Ahlussunnah menghormati dan mencintai para habaib. Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah juga mencintai dan menghormati para sahabat. Itulah kenapa di setiap Ramadan ada tradisi Tarodi. Tarodi itu yang ya Al-Khalifatul Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, itu adalah untuk menghandle, untuk mencegat gerakan-gerakan Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat. Itu taktik dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ketika Ramadan, hal itu ditradisikan, hal itu dilakukan. Jadi jangan terus dianggap itu juga bid'ah. Kita itu alhamdulillah berada dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga para ulama-ulama pemikir ya, dengan konsep-konsepnya menyelamatkan kita dari ajaran-ajaran yang merusak terhadap tatanan akidah, tatanan fikih maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kitab ini bisa dibaca, keterangan ini dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Tebu Ireng, juga pendiri dari Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.